sudah hadir hari ini. Terima kasih juga sudah meluangkan waktu untuk datang tepat waktu. Terima kasih. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, coba kita mulai dengan berdoa. Silakan saya. Baik, duduk siap. Sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Alhamdulillah sudah berdoa. Semoga kegiatan pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan baik. Ya. Amin. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, Ibu mau absen kalian dulu. Karena kelas 11 IPA 7 ini seharusnya ada 34 siswa, tapi terlihat lebih sedikit ya untuk hari ini. Boleh dicek ya temannya yang kemarin mendadak sakit gitu, yang ya boleh nggak bapak nggak apa-apa ya. Abdul Aziz. Waduh. Aisyah Lena tadi sudah juga ke Ibu Ananta ada Arita, Aulia, Dilian, Davin, Erina, oh sudah keluar ya. Fahira, Arun tadi sudah izin. Hawa, Hilmi, Izan, Tia, oke. Hans, Hadir, Bu. Ariel, Hadir. Syahmi, Hadir. Zaidan, Sakir, Najmi, Nasri, Naufal, Naila, Nazar, Oasis, Rauda, Regi, tadi izin ke Ibu Sakir, Renita, Risa, Rizka, Tia, Tio, Fania, izin. Bulan, Yuli, Coba cek serpihannya. Sudah rapi belum seragamnya? Ada sampah? Zakian. Ya, alhamdulillah ya, walaupun banyak yang tidak hadir, tidak apa-apa. Semoga kegiatan pembelajaran kita tetap berlangsung dengan baik. Buat yang lagi sakit kita doakan semoga cepat sembuh. Amin. Amin ya Allah. Yang ada kegiatan keluarga, ada acara keluarga sedang dalam perjalanan, semoga diberi keselamatan. Amin ya Allah. Ya, mari sadar ya. Jangan goyang. Jadi untuk hari ini kita akan belajar sesuai apa yang sudah kita rencanakan. Yap. Sebentar. Kalau tadi kita sudah berdoa, kalian sudah Ibu cek kehadirannya. Sekarang Ibu mau mengaitkan. Kira-kira kalian masih ingat tidak materi apa yang sudah kita pelajari sebelumnya? Pengalamannya bagaimana? Kalian menjadi penulis? Langsung jadi Sulit, tapi ternyata suatu hal yang dipaksakan itu ternyata baik. Iya. Kalian punya pengalaman, Bu saya pernah jadi penulis walaupun 5 halaman. Betul. Jadi bangga, Bu. Jadi bangga ya nanti kalau misalnya kalian suatu saat bukunya sudah terbit. Betul. Belum ya, belum ya, saya lagi proses. Nanti kalau misalnya buku kalian sudah diterbitkan, jangan lupa kalian sombong ya. Saya penulis di buku ini 5 halaman. Cuma 5. Gak apa-apa ya. Nah kalau misalnya kemarin kalian sudah belajar cerpen, sekarang kita mau melanjutkan ke materi apa nih? Kira-kira apa ya? Apa ya? Nah, Motivasi. sebelum kesini, apa nih tempatnya di mana nih? Nah, ini tidak hari. Kalau misalnya nih ibu-ibu
lakukan kalau misalnya nanti kalian bertemu dengan seseorang? Kira-kira hal apa yang pertama kalian tanyakan? Mana? Kabar. Terus nomor WA. Boleh, satu ya. Oke, boleh. Apa lagi? Nama bapak bu. Kamu jadi ibu ya? Menantu ya? Iya. Sampai situ kira-kira kalian bisa mengetahui tidak karakter Tidak. pribadiannya, ceritanya? Tidak. Apa nih kira-kira ya? PDKT. PDKT itu berarti harus ngobrol apa? Nah, ngobrol apa? TikTok. Bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesianya lo Perasaan. berbicara lebih dalam. Nah. Oke, berarti kalian harus bicara bukan hanya namanya saja, tapi kalian harus tahu juga Isinya. kebiasaannya, kemudian cerita hidupnya, dia sukanya apa. Kalau kalian sudah tahu semua, itu kira-kira ujungnya kalian bisa tahu apa nih? Oh, ternyata dia itu orangnya suka bagi makanan. Oh, dia itu orangnya suka ngasih jawaban. Tapi kurangnya dia itu jarang mandi. Berarti itu bagian apa? Kalau misalnya dia suka memberi makanan, dia suka ngasih jawaban, itu berarti bagian jarang mandi. Berarti Oke, di sini ya. Menghemat air. Iya, benar. Jadi membantu program pemerintah ya. Iya, betul. Untuk pengiriman air. Nah, jadi jika kalian sudah belajar ini ya, jadi kita harus mengaitkan nih ilustrasi sebelumnya, kira-kira materi apa yang akan kita pelajari hari ini. Tadi kita harus mengetahui nama, kita harus tahu tadi ada ya, kita tahu nomor handphonenya, ada angkanya di sini. Kemudian kalian harus tahu alamat rumahnya, ceritanya, kebiasaannya, kalian tahu kelebihan dan kekurangannya. Kira-kira kalau kalian tebak-tebak hari ini kalian akan pelajari materi apa? Teks resensi. Oh, Hari ini kita akan mempelajari teks resensi. Tujuan pembelajarannya ada. Ayo silakan tujuan pembelajarannya. Ayo. Silakan tujuan pembelajarannya. Ayo. Silakan. Tujuan pembelajarannya Ya, salah satunya memberikan informasi yang detail mengenai sebuah buku. ya betul. Terus ada memberi pemahaman dan informasi yang luas dan lengkap atau komprehensif terhadap buku yang diulas berdasarkan perspektif penulis resensi. Baik, selanjutnya. Memberi pertimbangan melalui memaparkan kelebihan dan kekurangan buku. Ya, betul. Selanjutnya. Memberikan gambaran mengenai pendapat penulis resensi berdasarkan pertimbangan dan penilaian. Terus ada mengajak orang lain yang membaca resensi penulis untuk merenungkan, berpikir, serta mendiskusikan lebih jauh mengenai berbagai aspek pada karya. Ya, betul. Terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke bagian manfaat. Kalau sesuatu yang memiliki tujuan berarti dia memiliki manfaat. Nah, manfaatnya apa nih? Sebelum ibu masuk ke sini, manfaatnya apa? Silakan. Yang pertama bisa jadi bahan pertimbangan sebelum di buku, gitu misalnya resensi sebuah buku. Ya. Jadi bahan pertimbangan, dilihat dulu kelebihan sama kekurangannya itu apa. Ya. Saya yang dibeli apa enggak. Betul. Terus yang kedua bisa jadi nilai ekonomis juga buat yang nulisnya gitu. Jadi dia yang nulis resensi itu bisa dapat Penghasilan. penghasilan Iya. gitu. Betul. Terima kasih. Ya, begitu ya. Jadi kita dapat punya tujuan. Nah, selanjutnya untuk KD dan juga IPK bisa kalian lihat ya. Ya, sebelumnya ibu bagikan dulu LKPD-nya. Silakan. 3. Ya, sudah megang LKPD semua ya. Nah, sekarang kita lihat. Di situ kalian memiliki LKPD yang di dalamnya ada kompetensi inti. Di sini ada kompetensi inti 1 kali 1, 2, 3 dan juga 4. Untuk kompetensi dasarnya bisa dilihat di situ. Kalian nanti
di pelajaran ibu kalian harus bisa membandingkan isi berbagai resensi untuk menemukan sistematika sebuah resensi. Berarti kalau misalnya kita mau menemukan isi, kita harus ada IPK-nya. IPK-nya apa? Yang pertama menentukan persamaan dan perbedaan isi dan juga sistematika beberapa resensi. Yang kedua menyusun sebuah resensi buku dengan memperhatikan kelengkapan unsur-unsurnya. Kalau untuk unsur sebenarnya kalian sudah hafal ya, sudah terbiasa dengan menganalisis struktur di pelajaran ibu. Masih ingat ya, di pelajaran ibu kalau kalian menganalisis struktur berarti harus pakai stabilo. Apalagi yang namanya kaidah kebahasaan ya. Jadi ibu percaya kalian sudah hafal dengan materi ini ya. Nanti untuk tujuan pembelajarannya kalian harus menganalisis, kemudian menyusun sampai nanti bisa mempresentasikan. Jadi apa yang sudah kalian buat itu bukan hanya kalian baca, bisa dipresentasikan, dipertanggungjawabkan. Ya. Nanti kalian harus berkelompok ya. Untuk kelompoknya ibu bagi sekarang. Ketuanya kemarin sudah ibu tentukan. Ketua kelompoknya silahkan ambil dan kalian duduk bersama kelompok kalian masing-masing. Kelompok 1. Ayo. Semangat. Kelompok 2. Yuk, ketua kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Terakhir kelompok 6. Masih. Semangat ya. Jadi depan dong. Sudah ada ya? Depan dong, depan. Ya, kalian sudah tahu kelompoknya, kalian sudah tahu anggotanya, kalian sudah punya LKPD-nya. Sekarang ibu kasih tahu untuk sistematikanya. Jadi gini, kalian nanti bersama kelompok mengerjakan soal-soal latihan yang ada di sini. Ya, sudah dibuka LKPD-nya? Sudah. Jangan lupa nanti LKPD-nya kalian beri nama kelompok berapa, anggotanya siapa saja, dan juga keterangan kelasnya kalian tulis di situ. Ya, jadi nanti kalian bersama kelompok harus membahas materi apa yang akan kita kerjakan hari ini. Berarti kalau misalnya tujuan kita hari ini kalian harus menganalisis persamaan dan juga perbedaan sampai menyusun, berarti kalian harus kerjakan itu bersama kelompok. Jangan sampai ada yang nganggur. Jadi semuanya harus bekerja. Pastikan semua kelompok bekerja. Ya. Yuk bisa. Selanjutnya kita masuk ya ke kegiatan inti. Sudah dilihat LKPD-nya? Ya. Kemarin kalian sudah ada kegiatan membaca ya? Sudah. Literasi seperti biasa. Literasi. Kalau biasanya kita literasi jam berapa? Jam 5 sampai jam 7 pas. Kalau untuk hari ini kalian literasinya kemarin ibu kasih materinya sebelumnya ya, sebelumnya. Kalian sudah membaca dari bahan-bahannya dari mana sih? Dari mana? Google. Dari ini bu Twitter ada. Dari Twitter ada ya, ternyata Twitter sekarang ada juga materi resensi. Selanjutnya dari YouTube, dari ruang guru, hebat. Terus dari mana lagi? Ada yang membaca dari TikTok? Akun TikTok. Ada yang dari ya. Ternyata dari TikTok juga bisa memberikan manfaat ya. Kalau yang biasanya itu hanya mengekspos tarian-tarian, jualan, ternyata TikTok itu bisa memberikan manfaat juga ya untuk kegiatan pembelajaran gitu ya. Nah ini tadi ya tujuan resensinya. Jenis-jenis resensi kalian sudah baca ya, banyak jenis-jenis resensinya. Unsur resensi ini nanti yang harus ada. Jadi untuk unsur resensinya, yang pertama apa nih? Isi resensi, penutup. Ini semuanya nanti harus ada. Jadi tidak boleh ada bagian yang terlewat. 1, 2, 3, 4 sampai nanti di bagian akhirnya itu ada bagian gitu.
strukturnya ada dan jangan lupa ditandai ya. Kalau sudah terbiasa dengan pelajaran ibu pasti sudah tahu dengan kegiatan menandai setiap struktur gitu, ya. Nah, ini selanjutnya fungsi, pasti ya tadinya seperti membahas. Kalau misalnya kita mempelajari suatu hal pasti ada fungsinya, pasti ada tujuannya, pasti ada manfaatnya. Tadi manfaatnya banyak, bisa jadi sumber rujukan gitu ya. Kalau misalnya kita mau membeli buku, nah sama nanti strukturnya ada ini. Yang pertama ada struktur apa ini? Yang kedua kalau pas kita kenalan, kira-kira kalau dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, evaluasi itu berarti yang bagian mana tadi? Bagian mati atau tidak, baik atau tidak, itu bagian evaluasi. Nah, kita tidak bisa langsung mengevaluasi, berarti ini pesan moralnya. Kalau kita melihat seseorang, jangan langsung menilai. Kelihatannya dia warnanya agak gelap, pasti jarang mandi. Ya, berarti jangan langsung menilai, tapi kita harus mempelajari dari awal nih. Dilihat dulu namanya siapa, kebiasaannya seperti apa, sampai akhirnya kita bisa menilai. Jadi pesan moralnya tidak boleh menilai seseorang langsung dari fisiknya. Jadi harus dipelajari. Ya. Ya, kita masuk ke sini. Jangan lupa kasih. Ya, coba dilihat di LKPD kalian dibuka. Di situ ada cover, ada sampul buku. Sampul buku apa? Di sini sampul buku Laskar Pelangi. Kalau misalnya nih ibu kasih kalian sampulnya saja, kira-kira kalian bisa mengetahui tidak? Yang diketahuinya salah, kenapa? Jangan menilai orang dari sampulnya saja. Berarti kita harus membaca dulu secara intensif keseluruhan, baru kita bisa mengetahui isi sampulnya. Nah, kalau dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, kita tidak bisa memahami seseorang dari tampilannya saja. Begitupun dengan buku. Kalian harus membaca dan mempelajari agar dapat memahami secara utuh. Begitu ya. Kalau kalian mau kenalan juga harus pahami secara utuh. Jangan langsung menilai. Kebiasaan kalian seperti itu. Begitu dilihat cantik langsung. Padahal pakai violet. Oke. Davin, Pak. Davin. Oke, masuk ke mandi. Siap. Membali juga. Silakan. Sekarang kita masuk ke tahap selanjutnya nih. Kita mau tes kepekaan, tes daya ingat kalian. Kalian kan kemarin sudah literasi ya. Sekarang kalian harus masuk ke bagian ini. Untuk tautannya sudah ibu berikan. Silakan lihat tautannya dan coba dikerjakan. Silakan dikerjakan. Bisa dibuka tautannya? Ada yang sudah bisa dibuka? Lagi. Bisa? Sudah dikerjakan? Sedang. Sedang. Bisa? Sudah nomor berapa? Satu. 7 mendata. 7 mendata. 9 mendata. Kalau sudah, yuk. Kalau sudah selesai nanti kita bahas bersama. Bisa?
Sudah? Sudah? Ada yang sudah selesai. Selesai? Ya, kita bahas ya. Langsung. Soal yang pertama. 1 menurun. Soalnya dulu, soalnya. Semenjak. Ya. Berarti masuknya? Yang kedua. Soal yang kedua, 2 menurun. Saling melihat bahagia. Jadi masuknya? Selanjutnya yang ketiga. Fungsi untuk pengetahuan. Untuk ilmu pengetahuan berarti jawabannya? Akademi. Lanjut nomor 4. Karena setelah Berarti jawabannya? Kausal. Nomor 5 menurun. Ya. Yes, betul. Nomor 6. Berarti apa? Nomor 7. berfungsi untuk mengoperasikan masyarakat. Apa jawabannya? Nomor 8. Berisi sinopsis dan ulasan singkat. Jawabannya? Isi. Betul. Terakhir. Berisi judul, pengarang, harga, dan tahun terbit. Berarti Identitas. identitas. Betul. Ada yang sulit? Tidak. Gampang ya. Oke, ini sudah selesai. Ada yang salah? Tidak ada yang salah, semuanya aman? Ya, alhamdulillah. Kita lanjut ya. Berarti kalau misalnya kalian sudah bisa menjawab ini bekal kalian nanti untuk masuk ke materi selanjutnya. Kalau misalnya kalian mau menganalisis, kalian mau membuat, pasti harus tahu ininya dulu. Yang namanya struktur kaidah kebahasaan itu sudah makanan sehari-hari untuk di pelajaran bahasa Indonesia. Jadi semua strukturnya harus ada, gitu ya. Nah, sebentar. Ya, untuk selanjutnya sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, ibu mau cek apa ya? Cek konsentrasi kalian dulu. Yuk, semuanya kalian tahu lagu itu? Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Adik-adik, itu kayak anak ibu di PAUD. Jangan sampai kita sama kamu. Kalau sama sedianya. Ya, sekarang ibu mau cek dulu konsentrasi kalian. Cek konsentrasinya seperti biasa. Handphonenya semuanya disimpan, alat tulisnya semuanya disimpan, LKPD-nya
ya Allah. Oke, tutup mata. Jangan ada yang ngintip. Setelah tutup mata, coba kalian satukan telunjuk kalian. Ih, bertemu. Ya. Ada yang meleset. Meleset. Ada lagi yang meleset? Enggak. Oke, sekarang buka mata. Buka mata. Telunjuknya masih? Masih. Bukan masih ada. Alhamdulillah masih ada. Telunjuknya dibuka. Udah lepas. Hitungan ketiga langsung sambung ya. 1, 2, 3. Gabung. Alhamdulillah. Berarti kalian masih konsentrasi ya. Kita lanjut ke selanjutnya karena kalian yang sering tulis meleset. Benar. Ya, karena kalian masih konsentrasi berarti kita mau masuk ke sini. Kekuatan cinta untuk sang bunda. Bunda kali ya. Lanjut. Di sini ibu punya 2 contoh presentasi. Kalau kalian lihat secara sepintas, kira-kira ada tidak perbedaan antara yang pertama dengan yang kedua? Ada. Dari segi apanya? Dari segi penulisan, kemudian judul, pasti. 2 judul yang berbeda pasti judulnya berbeda. Apa lagi? Yang pertama dengan yang kedua. Struktur. Di sini ada berapa kolom? 1, 2. Di sini? 3. Di sini ada 2 kolom, di sini ada 3. Berarti kalau dilihat dari segi formatnya ada perbedaan tidak? Tapi kalau dilihat dari segi isinya, secara umum mirip, memiliki kesamaan. Dia tetap memiliki identitas, tetap memiliki judul, ya kan? Yang bedanya hanya dari segi format, bukan segi. Dari segi formatnya di sini 2 kolom, yang di sini ada 3 kolom. Jadi sebenarnya kalau kita meresensi untuk formatnya itu tidak ada format bak. Yang penting kalian bisa menganalisis segala strukturnya dengan baik, harus lengkap. Masalah formatnya mau 2 kolom, mau 3 kolom, bahkan ada yang dijadikan 1 kolom, itu tidak masalah, tidak mempengaruhi isi, asal kita menganalisis dengan tepat dan juga lebih, ya. Nah, coba dilihat di LKPD kalian ada tidak? Di bagian materi di belakang. Ada? Di belakang. Langsung ke yang ada 2 barcode. Yang ada 2 barcode. Dibuka LKPD-nya yang ada 2 barcode. Bisa kalian pindahin di sana ya. Di sini ada 2 judul buku. Yang pertama ada judul bukunya siapa ini? Ya. Kalau ibu lihat waktu itu buku bacaannya Hans. Iya betul. Karena Hans ada di depan bukunya Karelie. Selanjutnya yang kedua di sini ada buku. Sudah kalian pindahin? Silahkan dipindahin dulu dan kalian baca. Boleh dibagi, ada yang membuka hujan, ada yang membuka Laskar Pelangi. Apa yang sudah kalian lakukan?
resensi pertama ada bagian apa saja? Identitas. Kemudian sinopsis, penokohan. Ada apa lagi? Keunggulan itu sama dengan evaluasi. Berarti bagian kelebihannya. Kemudian ada bagian kekurangannya? Ada. Boleh deh. Ibu minta tolong satu orang. Coba bacakan kira-kira inti dari resensi yang pertama, hujan. Boleh? Siapa? Katakan. Secara sepintas, tidak usah keseluruhan. Identitasnya apa, kemudian sinopsisnya kira-kira intinya seperti apa. Bisa Hans? Bisa Bu, insyaallah. Insya Allah. Insya Allah. Buat ini. Berdiri. Baik, buat buku yang pertama itu judulnya Hujan, penulisnya Taragie, penerbitnya PT Gramedia Pustaka Umum. Kemudian diterbitkan tahun 2016. Untuk tebal bukunya 320 halaman. Untuk sinopsisnya ini, buku ini tuh menceritakan tentang kisah cinta dua tokoh, yaitu namanya itu Lail dan Esok. Jadi mereka itu masih waktu kecil menceritakan tentang mereka yang menghadapi bencana. Waktu itu pertama bencananya itu gunung meletus. Jadi mereka harus mengungsi dan menjadi yatim piatu. Sedangkan yang Esok ini ibunya masih ada tapi kakinya diamputasi dua-duanya gitu. Terus mereka pisah karena si Esok ini harus ke universitas dan membuat membuat temuan. Ya, membuat temuan untuk bumi gitu. Terus kelebihannya? Kelebihan dari buku ini benar. Untuk kelebihannya ini tuh menarik dan mudah dipahami walaupun bukunya tebal. Kemudian alur ceritanya sulit ditebak, beneran emang sulit ditebak. Benar sulit ditebak. Ini jujur ya. Memang kalau untuk buku hujan itu untuk kita mempelajari dari halaman 1 sampai 10 ibu ngulang 2 kali. Benar ya? Iya, betul. Lanjut. Terus kekurangannya itu ada kekurangannya itu penulis menyebutkan bahwa secanggih apapun teknologi itu tidak bisa menandingi kekuasaan Tuhan. Namun tidak ada hal yang menerangkan tentang agama, beribadah, atau berdoa. Terus dalam cerita yang digambarkan hanya seputar teknologi dan ilmu pengetahuan. Ya, betul. Terima kasih, Hans. Tantangannya Ibu lihat setiap kegiatan literasi bukunya hujan. Dan Ibu juga memang sudah baca itu. Untuk buku hujan ini sepertinya memang kita pembaca, terutama untuk pembaca-pembacanya buku Terelie, penikmat buku Terelie, memang kita harus memiliki kemampuan memahami yang lebih, karena bahasanya itu lebih sastra ya, sastra berat, apalagi di bagian awal itu yang dibahas kita tidak tahu membahas apa. Dari awal membaca kita langsung disuguhkan di sebuah ruangan 4x4. Iya, betul ya. Di sebuah ruangan 4x4 kira-kira kita mau cerita tentang apa. Jadi memang banyak tebak-tebakan bisa. Tapi keren ya kalau kita sudah menyelesaikan sampai akhir. Jadi kalau dilihat dari depan, apa hubungannya hujan dengan ruang 4x4? Nah, ternyata setelah kita baca, oh ternyata banyak pesan moralnya begitu ya. Yuk selanjutnya untuk resensi yang kedua. Siapa yang bisa membacakan? Yuk, bisa yuk. Udah ya? Intinya. Silakan. Masih siap? Masih boleh. Jadi di sini judulnya sudah terpampang Waskal Wangi. Kemudian Yang ditulis oleh Andrea Hirata. ya. Dirilisnya pada tahun 2015, diterbitkan oleh Bentang Pustaka. Kemudian Dalam peradabannya, Andrea Hirata mengeluarkan 3 novel yang berpasal Sinar Wangi, karena di sini disebutkan Masker Wangi. Di sini udah tertulis ada identitas, ada penokohan, ya.
Ada juga kekurangan atau kelebihan, bisa disebut dengan evaluasi. Sinopsis juga ada di sini. Sama ada amanat dan kesimpulan. Ya. Selebihnya bisa dilihat sendiri ya teman-teman. Salah ya. Ya, ada lagi yang bisa menambahkan kira-kira sinopsis atau inti cerita dari Laskar Pelangi ini apa? Menceritakan tentang apa? Tentang perjuangan seorang anak. Boleh. Tolong yang lain dulu, yuk. Boleh. Izan. Masalah ini Bu, ceritanya tentang kehidupan 10 orang anak yang gak mampu, tapi mereka tuh memiliki semangat perjuangan yang tinggi. Untuk melanjutkan pendidikannya gitu Bu. Jadi mereka ini kita tuh di Kepulauan Bangka, dari mereka tuh anak-anak SD dari SD Muhammadiyah yang merupakan bapak itu penambang gitu. Ya, jadi itu pada tuh punya kekayaan alam yang besar. Itu begitu ya. Intinya seperti itu. Jadi apakah di dalam novel Laskar Pelangi ini ada unsur perjuangannya? Ada. Perjuangannya apa? Melawan kemiskinan, berjuang untuk pendidikan. Ya, terima kasih. Silakan dulu. Jadi kalau misalnya kalian lihat nih sepintas, kira-kira antara novel yang pertama dengan yang kedua, dia memiliki kesamaan tidak? Ada kesamaannya. Kalau yang pertama membicarakan tentang perjuangan dari sisi apa? Dari sisi bencana ekonomi, karena di sana diuji dengan bencana, kemudian sulit untuk pasokan makanan gitu ya kalau tidak salah ya, sampai ibunya Lail itu ibunya Lail atau ibunya Esok yang jual kue itu? Esok ya. Nah, ibunya Esok. Nah, jadi sama-sama memiliki ujian, tapi ujiannya berbeda. Kalau yang satu diuji dengan bencana, yang satunya lagi diuji dengan perekonomian dan juga kondisi pihak keluarga, kemudian uang, kondisi sekolah tidak memungkinkan. Kalau di Laskar Pelangi itu saat sekolah yang lain bisa menampilkan marching band ya atau apa ya, lupa itu. Pokoknya dia itu mau ada satu acara sekolah. Di sekolah-sekolah lain itu bisa menggunakan baju yang bagus. Tapi anak Laskar Pelangi karena dia keterbatasan dari segi ekonomi, akhirnya dia membuat bajunya sendiri menggunakan daun. Padahal lebih menarik. Modalnya memanfaatkan kekayaan alam, tapi dia bisa menyanyikan sesuatu yang lebih baik. Jadi pesannya, kita jangan sampai berputus asa. Walaupun mungkin dari segi perekonomian kita kurang beruntung, tapi kita memiliki kreativitas. Itulah pentingnya pendidikan. Ya. Ada ya, ada kesamaannya ya. Perbedaannya apa? Yang sangat mencolok. Yang ini Bu, Yang mana? yang buku Hujan itu maksudnya cerita fiksi. Ya. Kalau yang Laskar Pelangi itu katanya diadaptasi dari kisah nyata penulisnya. Dari kisah nyata penulisnya, iya betul. Memang kalau dilihat dari segi ceritanya juga sudah sangat berbeda. Kalau di Hujan itu kita membicarakan tentang masa depan tahun 2000 sekian, di mana kita itu tidak membutuhkan supir, karena di sana itu katanya supir itu bisa digantikan dengan robot. Ya. Kemudian untuk alat transportasinya, kalau macet itu bisa dibawa terbang. Betul ya? Yang sudah membaca novel Hujan? Ya. Kemudian saking canggihnya, kalian pernah menonton film 2012? Kira-kira seperti itu. Orang-orang yang memiliki kecanggihan teknologi, orang yang memiliki tiket itu akan terlepas dari bencana atau dari kiamat, karena dia bisa dibawa ke pulau, ke satu pulau. Makanya waktu itu di situ ada Lail dan Esok, dia memiliki tiket yang ditawar sama gubernur. Kalau tidak salah. Padahal kenyataannya kalau kita mengaitkan dengan sisi agama, yang namanya kiamat, suatu bencana, mau kaya, miskin, tua, muda, mau dia presiden, mau dia rakyat kecil, kalau harus terjadi, ya. Jadi yang Hujan itu terlalu banyak khayalannya, betul. Karena dia terlalu memprediksi masa depan. Bagus? Bagus. Yang kedua, kalau kita lihat dari latarnya, yang kedua, kalau Laskar Pelangi ini lebih
sesuai dengan kondisi kita gitu. Ya kan betul, lebih realistis. Kita kalau suruh membayangkan tentang kesulitan hidup, sulitnya pendidikan, kesulitan ekonomi, sepertinya itu bukan sesuatu hal yang sulit untuk dibayangkan kan? Banyak ada di mana-mana. Berbeda dengan kita yang harus membayangkan gimana ya kalau nanti kiamat, gimana kalau saya tidak dapat golden ticket untuk naik ke satu pesawat yang bisa membawa saya ke satu pulau, gitu ya. Kita harus menghayal sampai situ. Nah, itu kira-kira. Jadi kalau dilihat kedua novel ini ada persamaan dan perbedaannya. Ada ya. Nah, kalau tadi sudah Ibu bantu secara umum, sekarang kalian bertugas untuk menganalisis persamaan dan juga perbedaannya bersama kelompok. Kalau tadi Ibu masih umum, sekarang kalian silahkan cari yang versi khususnya. Ayo, silahkan kalian berkelompok. Yuk, silahkan berkelompok ya. Yang tadi Ya. yang tadi Atau jenis jenisnya ada fiksi romansa, ada yang sulit. Bagaimana? Sudah ditemukan persamaan dan perbedaannya? Dua-duanya harus berpikir.
Dari segi cara memahaminya, bagian mana yang membutuhkan pemikiran lebih mendalam? Baca kotak pakai alat, baca ngomongin tentang kenangan buruk yang nggak bisa dikawal. Sudah ada yang selesai yang berani mencoba untuk mempresentasikan? Perbedaannya itu beda penulis itu sudah tidak bisa dibahas. Beda jumlah halamannya jangan. Beda apa?
Siap, silakan langsung presentasikan. Siap? Oke, yuk silakan. Bapak, ada. Yuk boleh. Silakan sini. Sini. Sama kamu ya? Sama kamu berdiri aja di tempat. Boleh. Gantian ya berdirinya. Silakan. Boleh? Ayo silakan. Jangan lupa sebutkan nama dari kelompok berapa. Nama saya Rizky Nuraulia dari kelompok 5. Di sini aku bakal nyebutin persamaan dan perbedaan dari buku novel hujan dan novel Laskar Pelangi. Yang pertama, persamaannya itu sama-sama mempunyai nilai moral yang dapat menginspirasi. Perbedaannya itu, buku hujan itu jenisnya fiksi, sedangkan Laskar Pelangi itu diangkat dari kisah nyata gitu, jadi lebih realistis dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuh. Selanjutnya. Yang kedua, nama aku Roda Fitri Yasani dari kelompok 5. Ya. Persamaannya termasuk novel bestseller di mata para pembaca. Terus perbedaannya, buku hujan memiliki banyak diksi dan bahasa sastra yang tinggi, sedangkan buku Laskar Pelangi mudah dimahami dan memiliki bahasa sains. Ya. Terima kasih. Yang lainnya diperhatikan ya. Nanti kalian harus memberikan komentar. Yuk, lanjut. Nama aku Roda Fitri dari kelompok 5. Persamaannya sama-sama pembahasan mengenai teknologi. Perbedaannya kalau buku hujan menjelaskan teknologi di masa yang akan datang, sedangkan Laskar Pelangi di masa yang Lampau. Ya. Selanjutnya. Persamaannya dari buku hujan sama Laskar Pelangi, yaitu endingnya sama-sama memuaskan. Kemudian perbedaannya yaitu buku hujan berjenis romansa, sedangkan buku Laskar Pelangi lebih ke kekeluargaan. Betul. Gimana kelompok lain, ada yang mau menanggapi? Kira-kira kalian setuju tidak dengan temuan kelompoknya David? Kenapa kalian setuju? Sesuai tidak? Boleh deh satu kelompok kira-kira sesuainya seperti apa? Apakah kalian juga kelompok kalian juga menemukan hal yang sama? Ya, itu sama. Boleh. Gimana? Sebutkan nama dulu. Oh iya, nama aku dari Residensi Nando dari kelompok 2. Ya. Ada kesamaan di bahasa yang lebih mudah dicerna di buku Laskar Pelangi. Ya. Jadi memang kalau dari segi bahasa antara novel hujan yang pertama dan yang kedua untuk Laskar Pelangi, dia itu memiliki bahasa yang berbeda. Kalau yang di pertama itu lebih sulit, yang kedua lebih mudah menggunakan bahasa sehari-hari. Tapi mungkin di kelompok lain mungkin ada yang memiliki pendapat berbeda. Menurut saya baik di novel hujan atau di Laskar Pelangi sama-sama memiliki bahasa yang mudah dipahami, karena mungkin dia sudah memiliki keterampilan membaca tingkat dewa misalnya. Jadi novel hujan bagaimana bahasanya? Mudah. Jadi untuk masalah kesulitan itu kita tidak bisa berpaku. Ya memang sulit. Jadi kesulitan itu relatif. Gitu ya. Begitu juga dengan yang namanya kecantikan dan ketampanan itu relatif. Ya. Oke. Terima kasih untuk kelompok David. Selanjutnya, kamu selanjutnya silakan. Boleh? Sebutkan nama dulu, jangan lupa. Nama saya Michael Pan, saya dari kelompok 4. Ya. Di sini untuk persamaan yang pertama adalah tokoh sama-sama belum bersikap dewasa dalam cerita. Ya. Jadi masih anak-anak, kalau tidak salah di novel hujan itu 15 tahun 13 tahun. Ya. Sekitar remaja. Dan untuk perbedaannya, novel hujan memiliki alur campuran, yaitu maju dan mundur. Jadi ada di masa sekarang, ada di masa lalu. Sedangkan Laskar Pelangi memiliki alur maju terus, maju. Ya, betul. Saya Sumir dari kelompok 4. Untuk persamaan yang kedua,
Kedua novel menggunakan bahasa yang baku dan struktur dalam penggunaan sebagai cerita yang unik. Perbedaannya, novel Laskar Pelangi menggunakan sudut orang pertama, yaitu saya, sedangkan novel Hujan menggunakan sudut pandang orang ketiga. Ya, betul. Selanjutnya. Selanjutnya persamaannya kedua judul novel nama saya Novel Rakamolana. Novel. Persamaannya kedua judul novel bersifat filosofis, artinya tidak menceritakan sesuatu secara langsung, melainkan dalam simbol. Misalnya di dalam novel Hujan, novel tersebut tidak selalu menceritakan tentang hujan, tapi judulnya memiliki arti yang dalam. Dalam perbedaannya, novel Hujan itu jelas memerlukan pemahaman yang jauh lebih berat daripada novel Laskar Pelangi. Ya, betul. Terima kasih. Selanjutnya, nama saya Samira Alanka. Persamaannya, kedua novel menceritakan hubungan antar manusia yang erat. Perbedaannya, novel Hujan mengandung cerita percintaan, sedangkan Laskar Pelangi mengandung cerita persahabatan. Ya, betul. Terima kasih. Selanjutnya, nama saya Nika. Persamaannya, kedua novel memiliki inti cerita yang perlu dipahami dan diikuti secara mendalam. Perbedaannya, kedua novel memiliki representasi judul yang berbeda yang mengindikasikan filosofi yang berbeda. iya, betul. Silakan. Kelompok lain, ada yang mau menanggapi? Kira-kira kalian setuju tidak dengan pendapat kelompoknya Hans? Setuju. Kenapa setuju? Satu orang. Yuk, belajar selanjutnya. Silakan, Rosi. Nama saya Rosi Yusma dari kelompok 6. Ya. Saya setuju sama kelompokan karena mereka di situ udah nyebutin persamaan sama perbedaan yang udah ada di kelompok saya. Ya. Sama soalnya ada alur maju mundur, alur campuran, di Laskar Pelangi alurnya maju aja. Ya. Jadi menurut saya dan kelompok saya setuju aja sama kelompokan karena emang sama dengan kelompok saya. Oke, terima kasih Osis. Ini memang betul ya. Ya, terus lanjut. Mungkin kalian juga sama ya, hasil analisisnya tidak jauh berbeda. Intinya kalau misalnya kita membahas dari segi bahasa, mungkin dari novel Hujan ini memiliki bahasa yang lebih sulit untuk dipahami, sedangkan yang kedua lebih mudah untuk dipahami. Jika dilihat dari segi latar waktu, dari Hujan dan juga Laskar Pelangi memiliki latar yang berbeda. Kalau misalnya di Hujan ini lebih membahas tentang masa depan, kalau yang di sini seperti membahas masa lampau ya, karena di situ belum banyak teknologi, bahkan si tokohnya itu masih membawa radio radio yang kecil ya, kalau tidak salah masih membawa radio itu. Jadi untuk informasi, untuk berita-berita masih dia dapatkan dari radio. Sedangkan yang pertama ini udah masa serba canggih, semuanya sudah serba mudah gitu ya. Kemudian kalau dilihat dari persamaannya juga ada persamaannya, mungkin lebih ke perjuangannya. Kemudian dari segi teknologinya sama-sama memanfaatkan ilmu pengetahuan, cuma berbeda dari segi hasil. Kemudian kalau kalian lihat nih secara keseluruhan, banyak persamaannya atau perbedaannya dari dua novel ini? Banyaknya perbedaannya, karena memang dia memiliki latar belakang penulis yang berbeda, genrenya pun berbeda. Kalau Terelie lebih ke apa tadi bahasanya? Fiksi romantis, lebih puitis bahasanya. Sedangkan Andrea Hirata lebih realistis menggunakan bahasa. Karena memang kalau dilihat dari targetnya pun berbeda ya. Kalau dari novel Hujan ini targetnya Yang untuk remaja. Remaja ke atas, berarti usia SMA ke atas ya. Nah, kalau yang kedua semua umur. Kalian pernah menonton film Laskar Pelangi? Buat kalian yang pernah membaca dan juga menonton filmnya, kira-kira menurut kalian antara film dan juga novelnya, kira-kira nih menurut bahasa kalian sendiri, mereka ceritanya sama tidak? Atau mungkin menurut kalian, menurut saya sih lebih bagus bukunya daripada filmnya, atau sama-sama menarik? Lebih menarik filmnya.
Karena bergerak. Lebih dramatis di film. Mungkin kalau kita hanya membaca, kita hanya bisa mengimajinasikan sendiri. Tapi kalau misalnya sudah ada filmnya, ada visualisasinya, ada audionya, mungkin kita lebih terbayang perjuangannya seperti apa sih gitu. Mereka harus bertahan dengan perekonomian yang sulit, tapi harus tetap meraih pendidikan gitu ya. Jadi kalian yang sudah membaca dan juga menonton filmnya mengatakan bahwa Laskar Pelangi ini layak tidak untuk dibaca? Hujan? Layak. Mungkin kalau tadi menurut Asis sangat layak. Berarti ini memang tadi layak ya disebutkan bestseller gitu ya. Sama-sama bestseller memang betul peminatnya banyak gitu ya untuk Hujan dan juga Laskar Pelangi. Ada yang mau ditanyakan? Yuk, ada yang mau ditanyakan? Ayo, apa? Masih ada yang bingung? Atau sudah paham semuanya? Sudah paham ya, insya Allah. Ya, kalau misalnya kalian sudah paham semuanya, kita sekarang bisa lanjut ke materi selanjutnya. Mau menganalisis struktur. Coba dibuka LKPD-nya. Sudah? Sudah ada ya? Kalau sudah ada, di situ kalian harus mengerjakan apa? Menganalisis resensi ya. Nah, sekarang silakan kalian bersama kelompok coba dianalisis buku Meriannya. Sudah ada ya, sudah Ibu berikan. Setiap kelompok satu buku. Nah, silakan dianalisis. Kalian sudah ya, kalian sudah memegang semua ya, bukunya sudah ada, buku Meriannya sudah. Silakan dianalisis dari bagian judul sampai ke identitas. Bisa kalian ukur langsung ya, karena sudah ada bukunya. Bisa diukur kira-kira ketebalan bukunya berapa, tingginya berapa. Silakan buat beratnya. Semuanya perhatikan ya. Tadi ada yang bertanya supaya semuanya paham mengenai judul resensi. Ibu, kalau judul resensi itu seperti apa? Jadi judul resensi itu bukan judul buku yang kita baca. Misal, Ibu mau membuat judul resensi dari buku Merian karya Lisa Saraswati. Berarti judul resensinya bukan Merian. Tapi misal, judul bukunya itu dari Kincir hingga Tanah Pasundan. Kenapa harus dari Kincir hingga Tanah Pasundan? Karena Merian ini berasal dari Belanda, tapi akhirnya dia harus meninggal di Tanah Pasundan. Apa nggak di tanah PGRI? Gitu ya. Jadi intinya judul resensi itu bukan judul bukunya, tapi silakan kalian buat sendiri. Buat judul yang membuat gini, kalian harus membuat judul yang membuat orang bertanya-tanya, kira-kira membahas tentang apa nih? Kalau Ibu bikin judul dari Kincir hingga Pasundan, berarti membahas apa? Apakah membahas tentang perjalanan dari Belanda sampai Jawa Barat? Atau membahas tentang apa? Oh ternyata ini membahas tentang seseorang yang lahir atau memulai hidupnya di Belanda, tetapi dia harus mengakhiri hidupnya di Tanah Pasundan. Jadi silakan kalian buat judul yang menarik sesuai dengan ilustrasi.
Yuk, silakan. Harus mengaitkan antara Gambar apa ya? Jejak akhir sang jangan pakai jejak akhir sang putri kecil. Masih kecil dari yang ini masih belas. Ya itu. Jejak akhir. Terlalu panjang. Jejak akhir sang putri kecil. Ada judulnya sudah? Judulnya apa?
Sudah ada judulnya, kelompok 5. Kelompok 6. Judulnya rencananya mau apa? Punya judul, cuman katanya Kamu apa? Pas kamu. Enggak ini. Coba lihat. Pokoknya Bu ada Buka ada apa? itu saya masih kayak nggak tahu. Luka darahnya tidak luka. Itu ini satu-satu Oh, boleh makan. Ini kedua ya. Boleh. Enggak ada di mana? Di itu di awal cerita Jangan itu nggak bisa gambarnya cara itu aku. Yang menghilang. Bisa jadi sih. Oh, si pakai dia pernah bukan yang tabrakan bisa nggak? Kan kamu itu ada luka. Bisa jadi. Lu udah pernah? Upaya. Ada playlist happy.
yang sama. Sebenarnya opsi yang ada ide-nya ya. Jadi kan R-nya ibunya kan nggak tahu kemana gitu. Terus dia apa sih? Bukannya tuh karena karena dari bapaknya juga bapaknya selalu bilang apa sih saya terakhir ini teh ya jadi memang dosanya itu bukan hanya faktor kehilangan ibu, tapi lebih karena tidak mendapatkan perhatian ayahnya sampai akhirnya semuanya terlambat, ayahnya baru bilang saya itu lahir bukan itu tidak berarti bahwa kemana, kemudian sumber lukanya itu dari mana-mana. Melodi traumatis, gadis melodi kayaknya bisa jadi melodi traumatis, melodi traumatisnya bagus. Melodi traumatis, judulnya bagus. Silakan ya. Sudah ada yang mau presentasikan? Tolong diperhatikan, jangan lupa disimak, didengarkan.
lain tolong diperhatikan, simpan dulu hasil kerjanya. Nama saya Rita dari kelompok 1. Judul resensinya Jejak Akhir Sang Putri Kincir. Identitas buku, judul buku Marian. Penulis Rita Saraswati, penerbit Bukune, tebal buku 182 halaman, ukuran buku 14x20. Selanjutnya, Untuk bagian pembukaan. Kenalkan, nama saya Yuliana Nurmawati dari kelompok 1. Ini saya akan membacakan pembukaannya. Biasanya histori penjajahan tentang Nederland atau Belanda sering kita dapatkan di buku-buku sejarah. Nah, benarkah dulu semua kaum penjajah itu kejam? Inilah novel api genre horor yang membuat catatan kecil mengenai perjalanan kaum penjajah di pribumi pada masa itu. Penulis ini menggambarkan mengenai kehidupan pada zaman jajahan, namun sumbernya tidak berdasarkan orang yang masih hidup atau veteran, melainkan berdasarkan kisah dari sang makhluk halus yang masih ada tinggal di rumahnya pada saat itu. Ini Rita Saraswati, penulis sastra genre horor yang menuangkan unsur sejarah dan pengalaman seorang selama masa hidupnya di masa penjajahan dahulu. Rita Saraswati ini mulai menuangkan cerita bisnisnya ke dalam tulisan pada tahun 2011 dengan buku pertamanya yang berjudul Dengar. Dengan kelebihan yang dia miliki, yakni dia bisa melihat makhluk-makhluk yang tidak bisa dilihat oleh semua orang. Ia ini berteman dengan makhluk-makhluk yang makhluk tak kasat mata. Dan dengan pengalaman kecil itulah, ia akhirnya bisa menulis kisah-kisah dari sang hantu Belanda tersebut. Tuh, terima kasih. Selanjutnya, Saya udah Aprilia dari kelompok 1. Sinopsisnya di sini Marian besar di negara jajahan tanpa seorang ibu. Lalu Marian atau yang biasa dipanggil ini tumbuh dengan memiliki sikap seperti ayahnya, pemarah, tegas, dan keras. Kisah akhirnya Marian dan ayahnya ini dikepung oleh tentara Nippon atau tentara Jepang dan meninggal dunia secara mengenaskan. sudah cukup? Ada yang mau menanggapi? Silakan. Dari kelompok lain ada yang mau menanggapi? Boleh, silakan. Sebutkan nama. Nama saya Pri. Boleh nih, langsung. Boleh. Boleh nih. Diri lagi. Dengan novel ini, buku ini menyentuh penggunaan kata yang mudah dimengerti hingga bagaimana dia menceritakan perlawanan detail bagaimana fitur yang berlihat atas sesuatu dan bagaimana ia mengatasinya. Yuk, selanjutnya. Nama saya Muhammad Syami Akis. Kekurangan novel ini, jika pembaca mencari buku dengan genre horor yang kental yang membuat bulu kuduk merinding. Nah, tapi buku ini tuh bukan buku yang tepat karena buku ini tuh lebih menjelaskan tentang kesehariannya Marian dan horornya itu kurang terasa gitu. Buku ini kami rekomendasikan kepada pembaca pemula yang karena bahasanya itu yang mudah dimengerti juga. Jadi sangat cocok untuk pemula yang ingin baru memulai membaca novel, tetapi juga tidak direkomendasikan kepada pembaca yang mencari novel dengan aksen horor yang kental. Ya. Terima kasih. Silakan ditanggapi. Oke, izin saya menanggapi kelompok yang presentasikan, Bu. Ya. Nama saya Novel Aka Maulana. Tanggapan kami, saya mewakili kelompok saya untuk menanggapi kelompok satu yang telah mempresentasikan dan mengungkapkan pendapatnya tadi. Identitas buku sudah dituang dengan sangat baik. Pembukaan isi cerita yang diberikan objek resensi sudah dipresentasikan sebagai implementasi yang baik sesuai dengan implementasi cerita yang ada. Penjelasan resensi telah dijelaskan secara rinci dan presentasi telah mudah dipahami dan diterima materinya. Siap, terima kasih. Bagus, sudah lengkap ya. Ada lagi yang mau mendapatkan atau sudah cukup? Cukup ya. Kita lanjut ke kelompok 2. Silakan kelompok 2.
penerbitnya PT Bukune Kreatif Cipta, tahun terbitnya tahun 2019. Jumlah halamannya ada 181 halaman. Ya, terima kasih. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya dan tidak Nabil dari kelompok 2. Bakal membahas tentang pembukaannya. Setelah Risa Saraswati menerbitkan 5 buku tentang hantu, ia menerbitkan buku tentang hantu Belanda bernama Marien. Marien merupakan karya sastra pasca kolonial di mana penulis menelusuri konsep penjajahan dan hantu. Ya, terima kasih. Selanjutnya. Karena saya Nurul Fianti dari kelompok 2, isi resensinya itu Marian dikenal sebagai anak yang nakal, tetapi anak yang semangat juga baik hati. Suatu hari Marian meminta kepada ayahnya untuk pergi ke Netherlands untuk menemui ibunya. Anton dan Marian masuk ke dalam mobil dengan dikendarai oleh Greta. Saat di perjalanan, mobil mereka dikepung dan akhirnya meninggal. Ya. Terima kasih. Selanjutnya. Sebutkan nama. Nama aku Ananda Salvinaila. Kelebihan dari buku ini yaitu menggunakan alur campuran yang sangat mudah dipahami. Terus juga ceritanya meliputi kota dan rumah. Terus penulis juga menggunakan sudut pandang cerita yaitu peran utama yang membuat haru. Terus oleh karena itu saat membaca novel ini tuh seolah-olah masuk ke masa lalu tokohnya juga. Itu poinnya. Silakan selanjutnya. Terakhir ya. Nama aku Tio Kandi. Kalau kekurangannya itu karena buku itu lebih fokus ke kisah hidupnya Marian. Jadi itu bukunya kurang menunjukkan sisi horornya, Ya. yang tadi disebutin oleh kelompok Disebutkan oleh kelompok 1. mungkin buat pembaca yang suka bergenre horor jadi kurang tepat. Ya. Tapi buku ini juga kami rekomendasikan kepada pembaca yang masih pemula dan dia tuh lagi mau mencari-cari buku bergenre horor tapi tidak terlalu horor. Bergenre horor tapi tidak terlalu horor. Ya. Jadi intinya kalau kita simpulkan buku ini cocok untuk orang-orang yang suka dengan cerita-cerita hantu. Tapi kalau masih pemula tidak suka dengan yang terlalu seram gitu ya, ini cocok untuk dibaca gitu ya. Ada yang mau menanggapi kelompok lain? Silakan yang mau menanggapi kelompok 2. Siapa? Boleh? Oasis lagi. Jangan ketawa, Oasis yuk cepat. Ada lagi? Sok, silakan. Gimana tanggapannya? Perkenalkan, nama saya Oasis Desma dari kelompok 6. Tanggapan saya setuju dengan pendapat kelompok 2 karena resensi dari kelompok kami Karena hasil resensi kelompok kami sama dengan yang diresensi oleh kelompok 2. Jadi hasilnya sama. Oke, terima kasih. Ya. Begitu ya. Terima kasih untuk kelompok yang sudah mempresentasikan dan juga yang menanggapi. Kalau misalnya ternyata hasil kerja kalian masih ada yang kurang, boleh diperbaiki gitu ya. Baik, kita masuk ke acara akhir. Yuk kita refleksikan, kita rangkum kira-kira apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Yang pertama kita mempelajari tentang resensi. Pasti resensi. Terus apa saja yang kita bahas? Manfaat, tujuan, struktur, cara menyusun, kemudian tadi ada apa? Cara membedakan, menganalisis, ada perbedaan, ada persamaan. Berarti kita sudah membahas materi-materi itu. Kalian sudah paham? Paham. Insya Allah paham ya. Kalau sudah paham berarti untuk tugasnya karena belum selesai ya,
tadi kalian sudah membuat draftnya, kalian sudah menyusun semuanya. Nanti kita percantik lagi di pertemuan selanjutnya. Jadi nanti kalian harus membuat dalam desain Canva ya. Kalian waktu kita membuat X prosedur, kalian sudah membuat video-video yang menarik. Ada behind the scene-nya juga. Ya. Ingat ada tragedi taman? Di teks prosedur? Video. Kalian sudah bisa membuat video. Kemarin kalian sudah bisa membuat video dengan menarik. Berarti untuk materi ini pasti kalian tidak ada kesulitan dong ya untuk membuatnya. Ibu percaya dan yakin kalian pasti bisa membuat sesuatu yang lebih menarik dan bagus ya. Nanti hasil tulisan kalian yang sudah dibuat hari ini kalian tuangkan lagi ke dalam bentuk Canva dengan desain yang ya, bisa dipahami? Bisa. Nah, untuk materi selanjutnya kita melanjutkan untuk menyusun teks resensi yang sudah kalian buat tadi draftnya. Nah, untuk selanjutnya Ibu mau memberi penghargaan nih untuk kelompok terbaik. Ibu udah siap-siap Bu. Untuk kelompok terbaik di sini dari segi keaktifan, jadi Kelompok 3 paling aktif. ada di kelompok OASIS. Untuk kelompok selanjutnya, selanjutnya ada di kelompok A. Alhamdulillah. Untuk yang selanjutnya di sini masih ada 3 box ya. Masih ada 3 box. Ini nanti apresiasi untuk seluruh kelompok. Jadi silakan kalian bagikan di. Jangan bagian roti. Lihat masih kijanmu. Ya, terima kasih karena kita sudah mempelajari semua materi dan presentasi dengan lengkap. Jangan lupa untuk tugasnya nanti kalian cek lagi. Kalau misalnya masih ada yang kurang diperbaiki, jangan lupa dibicarakan juga dengan kelompok ya. Oh iya, kira-kira tadi bagaimana koordinasi dengan teman-teman? Apakah teman-temannya semuanya bekerja dengan baik? Tidak ada yang pasif ya, semuanya bekerja ya. Ya, kalau gitu kita cukupkan hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bisa memberikan banyak manfaat. Bagi-baginya nanti ya. Bagi-baginya nanti. Ya, jadi semoga pembelajaran kita hari ini bisa memberikan manfaat dan kalian juga tetap semangat. Dan terima kasih sudah datang untuk belajar hari ini. Kita tutup dengan doa. Yuk, silakan. Duduk siap. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar pembelajaran tadi diberikan manfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Siap beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk hari ini. Silahkan kalian yang mau ada acara lagi silahkan pulang. Jangan lupa langsung pulang, hati-hati di jalan. Terima kasih untuk orang tua kalian. Yang jarang mandi itu siapa? Ya, terima kasih. Semua boleh izin berdoa pimpin doa dengan penutupan sebelum tadi. Oh gitu. Jadi mau pinjam ke sini? Boleh.